warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu izin, mungkin vokalitas saya agak besar karena sesuai dengan orangnya. Bu Leni tadi lemah lembut juga sesuai dengan karakternya. Kalau saya terbiasa ngomong besar karena biasa di lapangan, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur yang sangat besar kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkolaborasi dalam rangka kegiatan observasi pada 6 sekolah yang berada di kawasan Tegal Tinangun, masih di kawasan Kecamatan Pelaju. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membuka observasi hari ini, izinkan Bunda Nurma, mungkin paparan saya ini saya bilang sama anak buah saya karena saya biasa ngomong tuh ngalor ngidul kayak gitu ya. Karena waktu sudah ditentukan, maka semoga saja apa yang akan saya sampaikan sesuai dengan waktu yang sudah Bunda tetapkan. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, mungkin ya, kalau di antara kepala sekolah kenal dengan Bu Dewi, kenal, tentu ya. Karena di K3S Pelaju saya menjabat sebagai bendahara K3S Kecamatan Pelaju, di mana seluruh berkegiatan yang menyangkut masalah dana itu keluar masuknya melalui meeting. Nah selanjutnya Bapak Ibu, terutama dia, kalau Bunda sudah kenal, saya yakin semua yang hadir di sini belum pada kenal, terkhusus Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, yang mewakili 5 sekolah di luar sekolah saya. Saya adalah kepala sekolah di SD Negeri Tegal Tinangun. Nah, SD Negeri 230 jauh, nunnya di sana saya bilang sekolah kami itu adalah sekolah yang sangat mewah, Bunda. Saya bangga bertugas di sana. Karena kenapa? Kami mepet sawah, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau masalah logistik kita nggak kekurangan, dapat asupan dari masyarakat sekitar untuk berbagi panen seperti itu. Nah, basically saya Bapak Ibu, saya sebagai seorang guru olahraga ya, kemudian saya diberi kesempatan untuk belajar. Saya bilang sampai kini saya diberi kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Saya belum bilang bahwa saya sudah berhasil, namun melalui observasi ini mungkin Bunda sudah menilai, ibaratkah seorang Dewi yang biasa 99% dari subuh sampai malam saya berada di lapangan ataupun di meja tenis meja. Saya salah satu sebagai wasit yang ada di Kota Palembang, lisensi saya sudah silvi, Bapak Ibu ya. Kemudian saya sampai kini masih melatih di sekolah provinsi itu di Gojukai. Jadi saya memang basically bela diri. Dari awal saya sekolah guru olahraga, kemudian saya meneruskan S1 PJOK, sampai kini masih tetap melatih. Nah selanjutnya saya ditugaskan di SD 230 itu pada bulan 11 tahun 2022. Jadi sudah on the way mau ke 2 tahun kayak gitu. Jumlah personil kami Bunda ini ada 18 orang, ASN 7 orang, P3K 6 orang, kemudian honor 5 orang. Dari semuanya itu guru mapel itu ada 3, 1 PAI, kemudian 2 PJOK. Salah satu guru olahraga saya bilang di sini saya sangat bangga karena adalah salah satu atlet nasional di Provinsi Sumatera Selatan yang nanti akan melaju ke SEA Games Bunda. Karena sudah memecahkan rekor di cabang olahraga lempar lebih. Baru-baru ini baru pulang dari Kejurnas Surabaya dan mendapatkan medali perak ya, seperti itu. Nggak dibawa karena saya kasih tugas di sana. Ada 5 orang saya bawa kemarin, jadi nggak ada orang di sekolah. Ya, karena itu tadi guru olahraga itu penjaga gawang kalau main bola, ya. Sebagai guru olahraga pernah saya lampaui, sebagai security juga macam itu.
Maka itu pada saat saya bertugas di 81, saya dipanggil Bung Pol PP. Kayak gitu ya, mengamankan situasi darat, laut, dan udara. Nah, begitu juga di 230, saya selalu stay dengan guru-guru. Walaupun misalnya saya lagi bertugas wasit ya, saya selalu memantau kegiatan guru-guru walaupun saya tidak hadir. Nah, Bapak Ibu, terutama Bunda Nurma, begitu saya ditugaskan di 230, sadar saya ditugaskan di tempat wilayah yang jauh dari kota, walaupun masuk dalam wilayah Kota Madya. Nah, dari situ saya dapat sekolah yang sudah lama tertidur lelap. Mungkin terlalu banyak minum CTM kali ya. Nah, jadi lama tidur. Namun personilnya itu bagus-bagus semua, kayak gitu. Begitu saya ada di sana, saya gunakan cara saya, tentu dengan cara orang lapangan. Saya mau tek. Ada juga saya pakai sistem militer ya. Jadi saya nggak mau lama-lama, saya mau satu hari kita make over, baik dari dalam maupun keluar, saya bilang. Jadi 2 hari, 2 kali 24 jam, 2.30 dari warna abu-abu nggak jelas, sekarang terang benderang. Kasih tepuk tangan dong. Ya, nah. Saya mencari dulu, menganalisa kasus dulu Bapak Ibu. Maka itu saya bilang saya menjadi Pol PP tadi, lebih kepada kepolisian lah kayak gitu ya. Menganalisa kasus, kenapa sih bisa begitu? Kenapa sih bisa tidur panjang? Kenapa seperti tidak tampak kalau di sini ada sekolah? Satu persatu saya cari penyakitnya itu. Saya panggil personal gurunya one by one, piece to piece. Kenapa begini? Kenapa begini? Apa kurangnya? Bagaimana masalahnya? Nah, dari analisa kasus itu, Bapak Ibu, akhirnya saya menarik kesimpulan harus ada perubahan 230 ini. Dan tidak lama-lama secara signifikan. Maka itu dari studi kasus itu, analisa kasus, saya briefing guru-guru, saya bentuk tim. Ayo, kita berbuat sekarang. Mau nggak? Mau Bu, siap. Saya bilang jangan siap aja, pakai di belakangnya laksanakan. Iya Bu, siap laksanakan. Kayak gitu. Nah, begitu saya duduk di sana, saya punya guru penggerak angkatan 71 Bu, Nopi Damayanti. Itu yang menjadi tangan kanan saya, leader ya, leader. Saya selalu berkolaborasi dengan beliau, ya, karena saya sadar sebagai kepala sekolah jangan menganggap saya sebagai seorang pemimpin. Saya tidak akan bisa menjadikan 230 itu lebih baik tanpa anak buah saya, ya. Saya tidak akan berhasil memanggil 230 lebih baik dari yang masalah tanpa mereka. Maka itu dari mulai OPS ya sampai OB, sampai guru P3K, sampai guru senior saya rangkul, kita briefing, ayo adakan perbaikan di sini. Nah, dari studi kasus itu akhirnya kita tahu oh kurangnya begini. Nah, setelah itu saya bilang, ayo kita bikin visi dulu yuk sama-sama. Kalau Bu Dewi nggak bisa nih, saya maunya visinya cepat segera lakukan. Setelah saya tanya bagaimana aman Bu, tertib dan terkendali, ternyata nggak bisa pakai cara saya. Ya, kita bersama-sama Bu. Dari studi kasus yang sudah kita laksanakan terdapat masalah ini, maka kita harus mengebrak dengan cara ini. Maka kami bikin visi secara bersama-sama dengan terwujudnya generasi pelajar yang ada di 230, cerdas, religi sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang tentunya berkarakter, inovatif, juga berprestasi. Ya, kenapa saya bilang sepanjang hayat? Eksempel Bunda kita ini sepanjang hayat, ya kan Bunda? Ya, sampai sekarang Bunda ini masih belajar dan ya kita Jumawa Ibu ini limited edition saya bilang, ya tidak akan terlahir kembali. Allah yang menciptakan manusia yang Jumawa seperti Bunda, kasih aplaus. Ya, dan Bunda juga sudah menularkan pelajaran yang sangat positif buat kita, khususnya kita datang pada hari ini. Kenapa saya bilang ambil visinya sampai akhir hayat? Karena kalau kita meniti ilmu dari dasar sampai akhir hayat kita berpikir ilmu itu tidak akan berhenti,
maka ketika kita dipanggil Allah kita tidak akan sulit, saya bilang, ya, karena ilmu yang sudah kita ajarkan, kita ambil, kita ajarkan dengan siswa, dan saya sebagai kepala sekolah mengimbaskan seluruh apa yang saya bisa kepada anak buah saya, kepada rekan-rekan guru saya bilang tim yang sangat sukses. Nah, lanjut. Dari visi itu, maka ada 4 indikator yang akan kami capai, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelajar Pancasila yang cerdas dan religi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Itu terkait dengan visi tadi, ya. Selanjutnya, generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Nah, pada poin kedua ini Bapak Ibu, saya betul-betul mengambil kalimat ini sesuai Bunda dengan apa yang terjadi di 230. Karena begini, dari 17 ya, 18 sama saya personil, mereka kan beda karakter. Saya harus menghadapi ini dengan cara begini, ini dengan cara begini, nggak bisa dengan pakai cara saya. Ternyata dari karakter 17 ini bisa kita satukan. Kita satukan, mereka ini semuanya mau mengembangkan diri. Ini dengan begini, ini dengan begitu. Terbukti, satu CGP setelah sebelum saya datang Bu Nopi, setelah saya ada di sana, lahirlah 3 orang guru penggerak. Kasih tepuk tangan buat 3 guru. Ya. Yang pertama Bu Nopi Damayanti itu CGP Angkatan 7, kemudian Miss Reni Angkatan 8, sekarang sedang on proses Miss Ratna sama Miss Lia itu di CGP Angkatan 10. Nah, yang sebelahnya itu Bu Mitra itu dia baru lulus PBG di tahun 2023 ya, namun belum keluar katanya, nanti saya bilang regulasinya sebentar lagi. Nah, kemudian yang lainnya udah sedang ngintip-ngintip nih, ya, ngintip-ngintip terpanggil nggak untuk PPD sama CGP seperti itu. Nah, selanjutnya pada indikator yang ketiga, saya berharap guru-guru di Dewan 30 itu berinovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memanai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Selanjutnya indikator yang keempat, yakni berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses prestasi yang tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Nah, itu sudah saya jelaskan pada indikator yang kedua. Selanjutnya, kami punya misi sekolah dari beberapa indikator yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa kami perlu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu untuk memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan, menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Selanjutnya, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keagamaan minat dan bakat peserta didik. Kemudian mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Selanjutnya, terakhir misi sekolah kami adalah mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, pada poin terakhir ini, Bunda, juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan kepala sekolah, kami sangat berkolaborasi dengan warga komite, ya. Jadi apapun kegiatan yang ada di 230 itu kami rangkul, tidak atas nama, jadi kita rangkul berbagai kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan yang bersifat gotong royong,
kesosialan itu kami rangkul, kami ajak kerjasama melalui rapat. Kami adakan rapat dengan komite itu 3 bulan sekali ya. Setiap kegiatan kami berusaha melangkur karena saya dan guru-guru merasa perlu menggait komite karena sasarannya ke siswa. Nah, siswa ini orang tua. Kalau mereka sudah kita gait, artinya dia merasa kita libatkan. Maka hal positif yang akan kita dapat, insya Allah mereka mendukung setiap kegiatan yang ada di sekolah kami. Selanjutnya, dari semua itu tentu kami punya tujuan akhir. Apa tujuan dari SD 230? Adalah dalam pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka, kami sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah ingin membentuk cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan ini juga melalui musyawarah mufakat kami guru juga komite yang saya bilang tadi. Maka semua tujuan ini akan tercapai tentu atas dukungan 3 peran serta tadi. Saya sebagai kepala sekolah, guru, juga wali siswa. Nah, dalam keseharian kami bekerja Bunda, kemudian juga guru-guru saya, kami dari mulai 2 bulan yang lalu lah ya, kita sudah menjalankan Ekin. Ekin itu sambil kami melihat-lihat rapor pendidikan, maka di tahun 2023 tadi kami agak sedikit gagal, saya bilang. Kenapa sedikit? Karena ada 2 yang kuning di sana. Artinya sedang. Nah, 2 yang sedang itu kemampuan numerasi murid dan kualitas pembelajaran. Nah, dari 2 poin yang kurang itulah sedang di sana, tapi saya bilang bagaimana sih, ayo kita bekerja sama supaya warna yellow ini menjadi warna green. Bagaimana upaya kita? Oke Bu, siap dilaksanakan. Nah itu saya bilang, guru saya itu kalau saya lakukan, siap Bu dilaksanakan. Dia tahu maknya nggak bisa bilang nanti-nanti. Ya. Nah setelah tahun 2024, apa yang dibilang sama guru saya itu Bunda ternyata benar. Di tahun 2024 hasil mereka bilang siap Bu dilaksanakan. Warna yellow tadi sudah berubah menjadi warna green. Ya, sangat gercep. Ayo kasih tepuk tangan lagi. Nah, ya, karena yakinlah Bapak Ibu, kalau tepuk tangan itu kan merupakan suatu reward nih. Jadi secara psikologinya kita itu agak bagaimana, nah kayak gitu, ya, dalam bekerja. Nah, dari rapor pendidikan yang berubah tadi, saya sangat bersyukur selaku kepala sekolah. Nah, selanjutnya Bunda, ini beberapa dokumentasi yang kami laksanakan di sekolah. Salah satunya, guru-guru kami juga sama seperti sekolah yang lain. Ketika pagi hari kami menyambut kehadiran siswa. Di sekolah kami ada 2 jalan yang bisa menuju akses sekolah. Jadi ini yang kami ambil dari pagar samping, pagar belakang ya. Nah kemudian setiap hari Sabtu siswa kami melaksanakan sholat duha. Selalu yang mengkomandoi guru PAI kami, Pak Saiman yang nggak bisa hadir juga, tim saya satu lagi Pak Arbi ini adalah wakil kurikulum saya yang juga ikut andil dalam sholat duha ini karena yang selalu diajak itu kelas 5 dan 6 ya. Selanjutnya lagi kami selalu mengadakan kegiatan keislaman. Nah baru-baru ini kami mengadakan kegiatan keislaman yakni Isra Mi'raj. Kami mengundang pemateri dari luar dan semuanya itu kami libatkan kembali melibatkan komite Bapak Ibu ya untuk juga hadir sebagai undangan. Nah di hari Sabtu kami melaksanakan kegiatan pramuka. Walaupun tadinya didengung-dengungkan bahwa pramuka itu nggak boleh. Namun saya bilang boleh, kenapa nggak boleh? Pramuka harus dari dasar. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan pramuka. Pelatihnya pun kita ambil dari luar Bapak Ibu. Nah selanjutnya saya sangat bangga dengan guru-guru saya ini. Mereka selalu berkolaborasi dalam segala hal ya. Setiap guru yang saya tugaskan keluar, mereka mengimbaskan dulu ke teman-teman bahwa ini loh hasil saya begini, kita harus begini, kita harus begini, kayak gitu. Setelah mereka berbagi praktik baik, baru mereka mengimbaskan ilmu yang diperoleh melalui
diklat mereka di luar ke siswa. Jadi setiap guru yang saya kirim keluar, saya tugaskan kasih laporan ke ibu, apa hasil kamu berangkat keluar. Di keluar tuh hasilmu apa? Ya, jangan sampai kalau duduk main HP buka Shopee, saya bilang. Saya mau laporan yang akurat. Ini bu, ini bu. Sekarang kamu imbaskan dengan teman-teman kamu dulu, baru ke siswa. Jadi kita ada laporan Bapak Ibu. Maka itu saya briefing mereka ini 1 bulan sekali, kayak gitu. Akhir bulan kita adakan evaluasi, apa lagi yang kurang. Ya, nah saya rasa Bapak Ibu sekalian ya, itu saja paparan singkat saya mengenai profil visi misi SD 230. Berikut saya sebagai kepala sekolah, kemudian leader tim saya yang sudah bekerja dengan solid. Terima kasih lewat kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang terkhusus Bunda Norma yang sudah mendengarkan paparan yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi ada pantun, saya pun menitipkan 1 buah pantun. Nggak bilang cakep juga nggak apa-apa. Wisatawan asing dari Portugis berlama-lama di Candi Prambanan. Cakep. Karena jangka waktu saya sudah habis, saya akhiri saja, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Norma Dewi, Kepala SD Negeri 2.